Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nurul Ambia Molina dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen kredit. Jadi, simak baik-baik ya. Adapun pokok pembahasan kita hari ini yaitu definisi kredit, unsur-unsur kredit, manajemen perkreditan, tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, jaminan kredit, analisis kredit, pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit bermasalah, perhitungan BLR, metode perhitungan bunga, dan kesimpulan. Oke, sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu apa sih kredit itu? Jadi, kredit adalah pemberian uang atau tagihan oleh bank kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan yang mewajibkan penerima untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai bunga. Oke, selanjutnya, unsur-unsur kredit. Jadi, kredit memiliki beberapa unsur penting yang harus dipahami. Pertama, kredit melibatkan dua pihak, yaitu pemberi kredit atau disebut dengan kreditur dan penerima kredit atau disebut dengan debitur. Mereka saling berinteraksi dalam sebuah perjanjian. Yang kedua, kredit diberikan atas dasar kepercayaan, di mana kreditur percaya bahwa debitur akan mampu dan bersedia mengembalikan pinjaman tersebut. Yang ketiga, ada balas jasa berupa bunga yang menjadi keuntungan bagi kreditur atas resiko dan layanan yang diberikan. Keempat, kredit memiliki unsur waktu, yaitu jangka waktu tertentu untuk pelunasan. Kelima, semua ketentuan dalam kredit dituangkan dalam suatu kesepakatan yang jelas dan mengikat kedua belah pihak. Keenam, kredit juga mengandung resiko, terutama resiko gagal bayar, sehingga kreditur biasanya menerapkan analisis kelayakan dan meminta jaminan. Dan terakhir, kredit melibatkan penyerahan sejumlah uang atau barang dari kreditur kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai perjanjian. Nah, unsur-unsur inilah yang membentuk dasar dalam pemberian dan penerimaan kredit. Selanjutnya adalah manajemen perkreditan. Yang pertama, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Ini merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit. Tujuannya untuk meminimalkan risiko gagal bayar. Ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap kelayakan debitur, termasuk kemampuan membayar, karakter, jaminan, dan kondisi usaha debitur. Yang kedua, organisasi dan pejabat yang berhak memberikan kredit. Dalam suatu lembaga keuangan, hanya pejabat tertentu yang diberikan wewenang untuk menyetujui kredit. Biasanya ada struktur organisasi kredit seperti analis kredit, komite kredit, dan manajer kredit yang memiliki otoritas sesuai dengan batas kewenangan tertentu. Yang ketiga, proses dan prosedur dalam pemberian kredit. Ini merupakan langkah-langkah sistematis mulai dari permohonan kredit, analisis dan penilaian calon debitur, penempatan plafon kredit, hingga persetujuan dan pencairan dana. Proses ini harus sesuai dengan standar operasional dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, dokumentasi dan administrasi kredit. Jadi setiap pemberian kredit harus didukung oleh dokumentasi lengkap seperti formulir permohonan, perjanjian kredit, jaminan, serta identitas debitur. Administrasi yang baik penting untuk menjamin legalitas, kemudahan pengawasan, dan penyelesaian bila terjadi masalah. Selanjutnya, pengawasan dan pembinaan kredit. Setelah kredit diberikan, pihak kreditur wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana dan kondisi usaha debitur. Pembinaan dilakukan jika debitur mulai menunjukkan kesulitan agar dapat segera diambil tindakan pencegahan. Selanjutnya, penyelesaian kredit bermasalah. Jika kredit tidak berjalan lancar, lembaga keuangan harus melakukan penanganan seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang penurunan bunga. Nah, penagihan lebih lanjut atau penyitaan jaminan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian dan menjaga kesehatan keuangan lembaga. Selanjutnya, tujuan dan fungsi kredit. Tujuannya yaitu untuk mencari keuntungan. Yang kedua, membantu usaha nasabah atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membantu pemerintah atau menggerakkan roda perekonomian. Adapun fungsinya yang pertama, daya guna uang.
Yang kedua, peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, daya guna barang. Keempat, alat stabilitas ekonomi. Yang kelima, kegairahan berusaha. Yang keenam, pemerataan pendapatan. Dan yang ketujuh, hubungan internasional. Selanjutnya, jenis-jenis kredit. Dari segi kegunaannya, ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Dari segi tujuan, kredit produktif dan kredit konsumtif. Segi jangka waktu, ada kredit jangka waktu pendek, kredit jangka waktu menengah, dan kredit jangka waktu panjang. Dari segi jaminan, ada kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Dan dari segi ekonomi, ada kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit profesi, dan kredit perumahan. Selanjutnya, jaminan kredit. Apa saja sih yang bisa dijadikan jaminan? Oke, yang pertama barang, yang kedua orang atau perusahaan, yang ketiga surat berharga, dan yang keempat asuransi. Selanjutnya, analisis kredit. Yang pertama 6C. Ini merupakan faktor yang dianalisis oleh lembaga keuangan sebelum memberikan kredit, yaitu karakter. Karakter ini merupakan kepribadian atau reputasi peminjam, apakah bertanggung jawab dalam membayar utang. Yang kedua, ada capacity, yang merupakan kemampuan debitur dalam membayar kredit dari pendapatan atau usaha. Selanjutnya, kapital. Ini modal sendiri yang dimiliki oleh debitur sebagai bentuk keseriusan dalam usaha. Selanjutnya, kolateral. Jaminan yang disediakan jika kredit tidak bisa dibayar. Yang selanjutnya, condition. Ini kondisi ekonomi atau usaha yang mempengaruhi kemampuan membayar. Constraint, selanjutnya adalah constraint. Ini hambatan atau resiko yang mungkin dihadapi oleh debitur. Oke, yang kedua, 7P. Ini digunakan sebagai tambahan pertimbangan yang lebih detail. Pertama, ada personality atau kepribadian debitur, termasuk integritas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, party, pihak yang terlibat dalam kredit. Yang ketiga, ada purpose atau tujuan penggunaan dana pinjaman. Selanjutnya, ada prospek. Ini prospek usaha yang dijalankan, ada payment atau kemampuan dan cara pembayaran cicilannya, ada profitability atau potensi keuntungan usaha. Yang selanjutnya protection, perlindungan terhadap risiko, misalnya asuransi atau agunan. Selanjutnya itu ada SKU atau studi kelayakan usaha. Ini analisis menyeluruh terhadap kelayakan usaha debitur, meliputi aspek pasar, teknis, manajerial, hukum, dan keuangan. Ini penting untuk menilai apakah usaha yang akan dijalankan layak dan mampu menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar kredit. Nah, ketiga metode ini penting untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan aman dan memiliki potensi untuk dikembalikan tepat waktu. Oke, pembahasan selanjutnya adalah kualitas kredit. Yang pertama, pas atau lancar. Jadi kredit dikategorikan lancar jika pembayaran angsurannya dilakukan tepat waktu. Yang kedua, mutasi rekeningnya aktif, artinya ada transaksi rutin di rekening debitur. Yang ketiga, terdapat cash kolateral atau jaminan tunai yang cukup. Oke, yang kedua, special mention. Jadi kredit dalam pengawasan khusus karena mulai menunjukkan tanda-tanda awal masalah. Yang pertama itu tunggakan angsuran kurang dari 90 hari. Yang kedua, mutasi rekening masih relatif aktif. Yang ketiga, jarang terjadi pelanggaran kontrak tetapi ada potensi risiko. Keempat, masih didukung oleh pinjaman baru. Ini menandakan ada usaha untuk menjaga kredit tetap lancar. Yang ketiga, ada substandar. Jadi kredit mulai bermasalah jika yang pertama, tunggakan angsurannya lebih dari 90 hari. Yang kedua, mutasi rekening lebih rendah dari biasanya. Yang ketiga, terjadi pelanggaran kontrak atau masalah keuangan. Dan yang keempat, terjadi indikasi kesulitan keuangan pada debitur. Yang keempat, ada doubtful atau diragukan. Kondisi kredit semakin parah jika tunggakan angsurannya sudah mendekati 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang belum dibayar, ditambahkan ke pokok utang. Yang ketiga, dokumen hukum lemah, sehingga sulit untuk ditagih secara hukum. Nah, klasifikasi ini penting untuk lembaga keuangan agar dapat menentukan langkah pengawasan
penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah. Selanjutnya, pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit bermasalah. Sebelumnya kita harus tahu apa sih kredit bermasalah itu? Oke, pengertian kredit bermasalah merujuk pada kondisi di mana debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank. Nah, hal ini ditandai dengan belum tercapainya target pembayaran, keterlambatan atau ketidakteraturan dalam membayar, terjadinya pelanggaran perjanjian atau cedera janji, serta munculnya resiko yang mempengaruhi kelangsungan usaha debitur. Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya analisis terhadap latar belakang dan kemampuan keuangan calon debitur, pemberian kelonggaran yang berlebihan, hingga adanya kepentingan pribadi dari pihak internal bank. Untuk menangani hal tersebut, bank melakukan pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit bermasalah. Pembinaan diberikan kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha agar dapat memperbaiki kondisi keuangannya. Penyelamatan dilakukan melalui restrukturisasi kredit agar pembayaran dapat kembali lancar. Nah, sementara itu penyelesaian kredit dilakukan apabila tidak ada perbaikan dari debitur dengan tindakan seperti penagihan intensif atau penyitaan agunan. Langkah-langkah ini penting untuk meminimalkan kerugian bank dan menjaga kualitas aset. Baik, selanjutnya adalah Base Lending Rate atau BLR. Ini merupakan suku bunga dasar kredit yang digunakan oleh bank sebagai acuan dalam menetapkan suku bunga pinjaman kepada nasabah. Nah, BLR ini mencerminkan biaya minimum yang harus ditanggung bank untuk menyalurkan kredit sebelum menambahkan risiko dan margin keuntungan lainnya. Nah, adapun rumus BLR, yaitu BLR sama dengan cost of fund tambah overhead cost ditambah profit margin ditambah risiko kredit. Penjelasannya, cost of fund itu biaya dana, yaitu biaya yang dikeluarkan bank untuk memperoleh dana. Misalnya bunga yang dibayarkan kepada deposan atau pihak lain yang memberikan dana. Overhead cost itu biaya operasional bank seperti gaji pegawai, sewa gedung, biaya listrik, teknologi, informasi, dan sebagainya. Profit margin itu adalah keuntungan yang diharapkan bank dari penyaluran kredit. Yang keempat, risiko kredit. Ini adalah kompensasi atas kemungkinan gagal bayar atau debitur, sehingga semakin tinggi risikonya, semakin tinggi pula kompen ini. Nah, dengan memahami rumus ini, bank bisa menetapkan suku bunga kredit secara rasional dan kompetitif, sekaligus menjaga profitabilitas dan risiko tetap terkendali. Oke, kita masuk ke contoh. Misalkan cost of fund-nya 4%, overhead cost 1,5%, profit margin-nya 1%, risiko kreditnya 0,5%. Maka BLR-nya sama dengan 4% ditambah 1,5% ditambah 1% ditambah 0,5% sama dengan 7%. Nah, itu berarti suku bunga dasar pinjaman banknya adalah 7%. Nanti bank bisa menambahkan margin lagi sesuai dengan jenis pinjaman dan risiko nasabah. Oke, pembahasan terakhir yaitu metode perhitungan bunga. Yang pertama, metode flat atau tetap. Jadi ciri-cirinya yang pertama, bunga dihitung dari pokok awal selama seluruh periode pinjaman. Yang kedua, angsuran bulanan selalu tetap. Jadi rumusnya, bunga per bulan sama dengan plafon kredit dikali suku bunga dikali jangka waktu per jumlah bulan. Nah, total angsuran per bulan sama dengan plafon kredit per jangka waktu ditambah bunga per bulan. Nah, contohnya, kredit Rp 12 juta, jangka waktunya 12 bulan, bunganya sama dengan 10% per tahun. Jawabannya, bunga per tahun sama dengan 10% dikali 12 juta, sama dengan 1.200.000. Bunga per bulan sama dengan 1.200.000 per 12, ini sama dengan 100.000.
Jadi pokok per bulan sama dengan 12 juta dibagi 12 sama dengan 1 juta. Total angsuran per bulan Rp1.100.000. Oke, yang kedua metode efektif atau lanjutan. Jadi ciri-cirinya yang pertama bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman, yang kedua bunga menurun setiap bulan atau pokoknya tetap. Rumus bunga bulan ke N. Bunga ke N sama dengan sisa pokok bunga bulan ke N dikali suku bunga per tahun per 12. Terus penjelasannya, karena pokok utang berkurang setiap kali dicicil, maka bunga yang dihitung dari sisa pokok juga ikut berkurang. Nah, contohnya kreditnya 12 juta, bunga efektif 12% per tahun, jangka waktunya 12 bulan, bunga bulan pertama 12% per 12 dikali 12 juta sama dengan 120.000. Bunga bulan kedua 12% per 12 dikali 11 juta sama dengan 110.000. Nah, begitupun sampai seterusnya. Yang ketiga, metode anuitas. Jadi ciri-cirinya yaitu total angsuran bulanan tetap, tetapi komposisinya berubah. Awalnya lebih banyak bunga, terus akhirnya lebih banyak pokoknya. Yang kedua, bunga menurun. Pokok meningkat setiap bulan. Rumusnya angsuran sama dengan P dikali I dikali 1 ditambah I per N per 1 ditambah I per N dikurang 1. Nah, keterangannya P untuk plafon pinjaman, I untuk suku bunga per bulan, N untuk jumlah bulan atau tenornya. Contoh soal, misalnya P-nya sama dengan 12 juta, I 12% per tahun, N-nya sama dengan 12 bulan. Dan jawabannya, angsuran sama dengan 12 juta dikali 0,1 dikali 1 ditambah 0,01 pangkat 12 per 1 ditambah 0,1 pangkat 12 dikurang 1. Sama dengan 1.066.000 per bulan. Kurang lebih seperti itu. Kesimpulan dari pembahasan kita adalah manajemen kredit adalah proses penting dalam sistem keuangan yang mencakup perencanaan, pemberian, pengawasan, dan penyelesaian kredit. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, lembaga keuangan dapat meminimalisir resiko gagal bayar dan meningkatkan kualitas kredit. Kredit memiliki berbagai jenis dan fungsi, mulai dari mendukung pertumbuhan ekonomi hingga membantu usaha nasabah. Dalam praktiknya, manajemen kredit juga mencakup analisis kelayakan, perhitungan bunga, serta penanganan kredit bermasalah melalui pembinaan dan penyelamatan. Pemahaman menyeluruh terhadap manajemen kredit sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan keuangan suatu institusi. Itulah tadi materi mengenai manajemen kredit, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mengelola kredit dengan bijak hari ini adalah investasi untuk kestabilan finansial di masa depan. Terima kasih.